Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Pak Muhammad Naskaf Asnad Siregar MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Wahyu Hernanto. Saya berasal dari Prodi Informatika 25A dengan NPM 253120022. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudulkan Ekonomi Islam. Oke, di sini ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, di sini ada definisi ekonomi Islam. Yang pertama, ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku dalam perspektif Islam. Yang ketiga adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah disampingi alasan dan pengalaman. Yang keempat, ekonomi Islam ini suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Selanjutnya di sini ada tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, ada mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Dan yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Oke, sini ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam terdapat berbagai prinsip utama yaitu tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'ad atau hasil. Yang pertama ada tauhid. Tauhid ini berarti semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keimanan kepada Allah. Jadi manusia tidak hanya mencari keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah. Yang kedua yaitu keadilan. Dalam ekonomi Islam, keadilan sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya seperti larangan riba, penipuan, dan kecurangan dalam berdagang. Yang ketiga, ada kenabian. Prinsip ini mencontoh sifat-sifat Nabi dalam kegiatan ekonomi, yaitu sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, dan fatonah yang berarti cerdas, dan tablik yang berarti baik mampu menyampaikan kebenaran dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah ma'ad atau hasil, dalam arti setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan atau hasil baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Di Indonesia ini terdapat beberapa lembaga ekonomi Islam yang berperan penting dalam menjalankan sistem ekonomi sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah Bank Umum Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga khusus keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Islam dan menghindari riba. Sistem yang digunakan biasanya adalah bagi hasil, jual beli, dan kerjasama. Yang kedua yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah bentuk perlindungan keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong dan saling membantu antar peserta. Selanjutnya ada lembaga gadai syariah. Lembaga ini memberikan pinjaman dengan sistem gadai, tapi tetap menggunakan aturan syariah sehingga tidak mengandung riba. Kemudian ada BMT atau Baitul Mal wa Tawil. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang membantu masyarakat kecil
terutama dalam pembiayaan usaha dan pengelolaan dana sosial seperti zakat dan sedekah. Dan yang terakhir adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah menjadi tempat investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, sehingga perusahaan mampu maupun transaksi yang dilakukan harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menghindari riba, gharar, serta hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menghindari riba, gharar, serta hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Pada bagian ini dapat dilihat bahwa perbankan syariah terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah bank syariah terbagi menjadi bank umum, syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah merupakan bank yang memberikan layanan keuangan secara lengkap, seperti tabungan, pembiayaan, transfer, dan layanan lainnya dengan sistem syariah. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS lebih fokus pada pelayanan masyarakat kecil dan usaha mikro dengan prinsip syariah. Oke, selain itu juga terdapat unit usaha syariah, yaitu bagian dari bank umum konvensional yang menyediakan layanan berbasis syariah. Jadi walaupun berada di bawah bank konvensional, sistem operasional ini tetap mengikuti aturan Islam. Dan kemudian pada bank umum konvensional menggunakan sistem konvensional yang biasanya memakai bunga, sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad sesuai syariat Islam. Nah, di sini ada definisi bank syariat. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baik, di sini ada prinsip syariah berdasarkan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Yang pertama adalah prinsip bagi hasil atau mudharabah. Dalam prinsip ini, keuntungan usaha dibagi antara pihak bank dengan nasabah sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang kedua, ada prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Prinsip ini dilakukan dengan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dan keuntungan maupun risiko ditanggung bersama. Yang ketiga adalah prinsip jual beli atau murabahah. Pada prinsip ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan yang telah disepakati. Yang keempat yaitu ijarah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa. Dalam sistem ini, nasabah menggunakan barang atau jasa dengan membayar biaya sewa tanpa langsung memiliki barang tersebut. Dan yang terakhir adalah ijarah wa iktina, yaitu sistem sewa yang disertai pilihan untuk memiliki barang di akhir masa perjanjian. Next. Nah, sini ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ini ada fungsi bank syariah. Yang pertama ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana
yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian. Kedua, ada jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Ketiga, ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, atau disebut dengan leasing, musyarakah, akad mudarobah, akad salam, atau istinah, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian, atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir di sini fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qard atau pinjaman kebajikan, atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Next. Sini ada definisi pegadaian syariah atau yang disebut RAHN, RAN. Menjadikan suatu benda berharga dalam perdagangan syara' sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Namanya pegadaian ya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi gadai sesuai dengan syarat syariat Islam. Yang pertama ada rahin. Apa sih itu? Yaitu orang yang menggadaikan barangnya untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Yang kedua ada murtahin. Murtahin itu pihak yang menerima gadai atau memberikan pinjaman kepada rahin. Dan yang ketiga ada marhun. Marhun itu sendiri barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi gadai. Selain rukun, terdapat juga syarat pada barang jaminan atau marhun. Syarat yang pertama, barang tersebut harus mempunyai nilai menurut syariat atau memiliki nilai manfaat yang jelas. Yang kedua, barang harus ada pada saat akad atau perjanjian dilakukan. Dan yang ketiga, barang harus bisa diserahkan kepada pihak murtahin atau wakilnya sebagai jaminan. Next. Dan di sini lanjutannya ya. Yang pertama adalah marhun bi atau utang. Dalam pegadaian syariah, utang harus jelas antara pihak rahin dan murtahin agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, utang atau barang yang dijaminkan harus tetap dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian akad gadai juga harus bersifat lazim atau mengikat pada waktu akad dilakukan, sehingga kedua pihak memiliki tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya ada ijab dan qabul, yaitu pernyataan persetujuan antara kedua pihak dalam akad gadai. Kedua pihak harus secara jelas mengungkapkan keinginan untuk melakukan akad rahan atau gadai. Lalu qabul atau penerimaan harus sesuai dengan ijab yang disampaikan agar akad dianggap sah. Selain itu, masing-masing pihak harus memahami maksud dan tujuan akad yang dilakukan. Dan yang terakhir, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis akad atau dalam satu proses transaksi yang sama. Jadi dalam pegadaian syariat tidak hanya barang jaminan yang diperhatikan, tapi juga kejelasan hutang dan kesepakatan akad agar transaksi berjalan sesuai syariat Islam. Next. Sini ada pengertian Baitul Mal wat Tamwil ataupun yang disebut BMT. Menurut Hussein dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil ataupun syariah. Menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam
rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berhentikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan yang kedua ada menurut Heri Sudarsono 2007, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Next. Fungsi BMT. Fungsi BMT ini ada menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil ini melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Next. Secara dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah SAW Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang zakat dan lainnya. Dan terdapat juga dalam dalil surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Next. Konsep dasar pasar modal syariah. Di sini ada Al-Quran dan Sunnah. Syariah, apa sih syariah itu? Hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah pada hambanya. Dan yang ketiga, fikih. Fikih itu penafsiran ulama terhadap syariah. Ini dibagi menjadi dua, ibadah dan muamalah. Ibadah ini manusia pada Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Dan muamalah ini manusia pada manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Dan prinsip syariah di pasar modal. Next. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Jadi uangnya ini harus berbentuk ini sama ya. Misalkan kalau rupiah, kalau dolar gitu. Yang ketiga ada akad. Akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar ataupun bursa dan self-regulating organization dan lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat ada investor dan emiten. Ini tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang terakhir investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Next. Jazakumullah khair. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.